ini kita akan membahas agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Pada zaman dahulu, bangsa Arab sebelum mengenal Islam, jauh sebelum mengenal Islam, sudah mengenal Allah terlebih dahulu sebagai sesuatu yang lebih layak disembah dan zat yang maha terpuji melalui ajaran tauhid atau lebih dikenal dengan agama Hanif. Agama ini dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail membuahkan ajaran bagi umat Islam yaitu Makkah, Makam Ibrahim, dan peristiwa Kurban. Dan proses perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam diakui dalam salah satu rukun haji. Lalu berawal dari Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah, melakukan perjalanan di Balqah di daerah Syam. Dia melihat seorang penyembah berhala dan dia merasa tertarik dalam hal itu dan ingin mempelajari dan mempraktikkannya di Makkah. Dari situlah penyimpangan ajaran Hanif yang telah lama dibawakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepercayaan bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Pertama, penyembahan berhala. Berhala yang diberikan nama Hubal, yaitu berhala terbesar yang dijadikan pemimpin atau dewa untuk berhala-berhala lainnya, dan terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Hubal ini diletakkan di sebelah Ka'bah lebih tepatnya. Lata adalah berhala yang tertua yang diletakkan di kota Taif. Uzza adalah berhala yang diletakkan di kota Hijaz atau Wadi Nakhla atau Nadi Nakhla tepatnya. Sedangkan Manat berhala yang diletakkan di Yasrib di kota Madinah. Siapa yang mengenalkan berhala di Makkah? Yaitu Amr bin Luhai mengenalkan kepada bangsa Makkah dengan alasan mengatakan bahwa berhala adalah perantara pendekatan kepada Tuhan. Lalu masyarakat Arab atau bangsa Makkah itu mulai membuat berhala sehingga berhala yang berada di sekeliling Ka'bah itu mencapai 360 berhala. Makkah adalah pusat penyembahan berhala terbanyak. Lanjut yang kedua yaitu penyembahan bintang. Masyarakat bangsa Arab pada masa itu menganggap bahwa benda-benda yang ada di langit seperti bintang, bulan, matahari itu memiliki kekuatan sehingga mereka memuja-muja dan menadakan tangannya seperti ini dan seraya meminta rezeki dan keselamatan bagi mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu penyembahan malaikat. Wal ardi wa ma indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Pada ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim dilarang untuk menyembah malaikat atau dijadikan Tuhan. Bangsa Arab yang lainnya sebagian itu menganggap bahwa malaikat sebagai anak Tuhan atau putra-putri Tuhan. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukanlah putra-putri Tuhan juga. Yaitu penyembahan kepada roh atau jin atau hantu. Contoh semisal bangsa Arab itu menyembelih hewan ternak-ternaknya untuk disajikan kepada roh-roh nenek moyang atau riwayat Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Qaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail, Yagus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Godifi yang terletak di lereng Bukit Sabah. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan suku Himayar, dan keluarga Zikilah
Pada nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka dan di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung itu disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala dan roh-roh leluhur mulai. Sekian pada video kali ini. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.